Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Setelah mempelajari materi ini, Bapak harap kalian memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup ya anak-anak. Untuk pelajaran hari ini, Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok kecil. Untuk kelompok yang pertama akan membahas mengenai perkembangbiakan secara generatif, dan kelompok yang kedua akan membahas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif ya anak-anak. Silakan diskusikan mengenai pengertian, pembagian, serta contoh-contoh dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Silakan kalian diskusikan mengenai materi yang sudah Bapak berikan di kelompok kalian ya anak-anak. Nanti Bapak akan meminta satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kalian bisa memulai diskusi di kelompok kalian masing-masing. Bapak beri kalian waktu untuk berdiskusi selama 15 menit. Baik, kelompok 1, apakah kalian mengerti dengan materi yang Bapak berikan? Sudah, Bapak. Kalau begitu, silakan lanjutkan diskusi kalian. Kelompok 2, kalian sudah mengerti mengenai perkembangbiakan secara vegetatif? Sudah, Bapak. Baik, silakan lanjutkan diskusi kalian. Baik anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis ya. Untuk perwakilan dari masing-masing kelompok, silakan bersiap-siap untuk presentasi ke depan kelas. Baik, untuk perwakilan dari kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Wah, hasil diskusi dari kelompok 1 sudah tepat ya. Ayo, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 atas kerja kerasnya. Baik, selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepat sekali hasil diskusi dari kelompok 2. Ayo, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 anak-anak. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, apakah kalian tahu tujuan dari makhluk hidup untuk berkembang biak? Untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah, Pak. Ya, tepat sekali. Ayo beri tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, dari hasil presentasi dari kelompok 1 dan 2, apakah ada pertanyaan mengenai perkembangbiakan makhluk hidup? Pak, apabila salah satu hewan tidak bisa berkembang biak, apa yang akan terjadi? Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah salah satu dari kalian bisa membantu Bapak untuk menjawabnya? Jika kalian tahu, silakan acungkan tangan kalian. Saya, Pak. Jika hewan tidak bisa berkembang biak, maka spesies hewan tersebut bisa punah, Pak. Tepat sekali. Jika hewan tersebut punah, apakah ada dampak yang terjadi? Mungkin akan berdampak pada ekosistem, Pak. Benar sekali. Jika salah satu hewan di sebuah ekosistem punah, maka hal tersebut akan berdampak pada keseimbangan dari ekosistem tersebut. Sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengevaluasi proses diskusi kalian dan merangkum hasil diskusi kalian. Secara umum, proses diskusi yang sudah kalian lakukan sudah bagus. Tetap semangat dan tinggalkan terus ya anak-anak. Untuk hasil diskusi pada pagi hari ini yaitu makhluk hidup berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif.
Perkembangbiakan secara seksual atau generatif juga sering dinamai sebagai perkembangbiakan secara kawin, di mana sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga yaitu ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang sempurna. Contohnya yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri.